Dia ngatain wakil dekan atau siapapun itu dengan sebutan kodok Zuma. Udah mah kodok Zuma, anjing lagi di belakangnya. Ya ini memperburuk kondisi dan situasi elu gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak terlalu. Jadi seperti biasa di KDS BBS kita akan melihat kelakuan dari apa-apa yang ada di internet, apa-apa yang ada di sosial media kita. Dimana beberapa bahasannya tentu tidak sempat masuk ke TNM karena TNM juga bulan ini cuma sedikit ya seingat gue. Kalau lu bertanya tentang follow up dari beberapa kasus yang ada, beberapa waktu lalu kan sempat ada perkara kasus yang Bamba Alfamart, coklat dan ibu-ibu itu kan. Lu semua pada tahu lah, gue juga sempat ngebikin videonya. Terus dari update terakhir adalah akhirnya Amelia, pegawai yang memergoki ibu-ibu ngambil coklat itu akhirnya diberikan kenaikan jabatan. Anjay. Langkah bagus manajemen yang mengapresiasi karyawan yang telah bekerja penuh dedikasi. Tentu saja. Dan justru orang ngelihatnya kayak kalau misalkan banyak gak dinaikin jabatannya justru akan bermasalah. Karena Alfamart ketika masalah kemarin rame, sahamnya langsung naik dari 1.800 ke 2.090. Ini lumayan bro. Ini lumayan ya, 1 bulan gak ada. Pokoknya dalam 5 hari terakhir sahamnya naik. Respect. Karena emang positif. Jadi cara Alfamart untuk menaikkan jabatan banyak adalah ya cara yang paling masuk akal dan baik. Terus ada update lain yaitu coklat-coklat kemarin yang biasanya ada di rak itu digantikan dengan kertas-kertasan yang ada tulisannya barang tersedia di kasa. Kasa tuh apa sih? Kasir. Jadi udah kalau lu pengen beli coklat belinya di kasir supaya nggak ada orang yang mindik ya taruh dalam tas hilang ya kayak gitu ya. Ini adalah sebuah tindakan preventif yang sangat bagus sekali karena banyak orang-orang stres bingung kita nangkapnya gimana. Oke lah kalau berkurangnya 1, 2 susah kelihatannya. Ini kalau berkurangnya 1 rak semua, wah gimana, orang gila itu yang ambil. Tapi caranya bagus, tindakan preventif untuk menghindari perkara ibu-ibu kemarin. Karena salah satu alasan orang gak pengen adanya pencurian adalah selain karena nanti kasirnya yang harus mengganti rugi dan kasirnya harus mengkonfrontasi segala macam, yang tidak diinginkan adalah ketika perkara jadi panjang banget kayak kemarin itu. Siapa sih orang yang mau ribet untuk yang sampai kayak ikut pengacara segala macam, spending too much time, too much money. Akhirnya mereka mutusin kayak kalau lu pengen coklat ke kasir, jangan di sini. Bagus. Oh, tar dulu, gue tuh pengen ngebahas ini sebenarnya nih. Lupa gue, jadi beberapa waktu lalu sempat ada. Pokoknya kalimatnya adalah ada dugaan kebocoran data yang disebarkan di salah satu website. Nah gitu loh. Ada salah satu provider gitu ya, provider internet yang sangat dikenali sekali oleh masyarakat Indonesia karena kalau rusak solusinya cuma satu, restart modem, nggak ada lain. Komputer lu meledak juga, restart modemnya dulu kakak. Modem lu meledak juga, restart, disuruh restart, gimana caranya nggak peduli, restart pokoknya gitu. Ada hujan, petir, geledek segala macem, restart gak lu anjing gitu. Beberapa waktu lalu sempatlah ada berita ini, ada perkara yang diduga browsing historinya tuh kecuri, kemudian bocor dan dibagikan. Terus waktu gue lihat contoh kebocorannya kayak apa, ada contohnya nih. Ini kocak nih masalahnya nih. Tanggal 2018. Oh 2018 by the way. Oh cukup lama sih sebenarnya. Kenapa baru ramai sekarang ya? Itu kenapa baru kesebar sekarang gitu? Labindobox.com dibukanya di Mozilla, iPhone padahal ini. IP addressnya ketahuan, emailnya ini, namanya ini, laki-laki, nomor induk KTP-nya ini. Nah, ini tuh sempat jadi pertanyaan. Kok bisa detail yang katakanlah sepenting ini sampai ke orang di luar sana yang sama sekali tidak tahu menahu tentang orang Indonesianya ini sendiri. Kemudian orang di Twitter marah-marah, sempat ramai masuk trending topik selama beberapa jam.
Dan ya udah isinya kemarahan akan katanya bukit algoritma, katanya industri 4.0. Terus kemarin ngapain PSE katanya blokir segala macem. Gimana orang website di luar sana mau percaya data mereka ke sini kalau mereka misalkan data di sini itu kemana-mana gitu loh. Untuk apa gitu? What? Mana salah satu yang kocak juga adalah ini. Situs hacker pembocor data PLN tak terdaftar PSE. Kominfo akan blokir. Kalau misalkan kebocoran data terjadi, caranya adalah dicari tahu kok bisa. Terus solusinya gimana supaya nggak bocor lagi? Bukan website di mana tempat kebocoran data itu diberikan yang diblokir. Nggak ada pengaruhnya. Blokir bisa dibuka dengan 1-2 kali klik. Ketik jadi. Cuman at the end of the day, penjelasannya adalah gini. Kalimat untuk mengcounter itu adalah di internalnya sendiri, data-data pelanggan sulit diakses mengingat ada enkripsi dan firewall yang berlapis. Menurutnya, jumlah pelanggan ini saat ini ada 8 juta. Peretas mengklaim mengkantongi 26 juta history browsing. Dia menyatakan history browsing tersebut bukan berasal dari melainkan dari situs lain. Yang gitu-gitulah segala macam. Cuman I don't know, tiba-tiba manuvernya adalah bilang hoax. Temuan awal itu hoax. Terus ada juga yang bilang kayak data yang tadi udah dicocokin tapi nggak valid, maksudnya nggak sesuai, yang gitu-gitu loh. Jadi nanti mungkin masih dicari tahu mungkin. Mari kita tunggu saja kayak gimananya. Yang kocak tuh tadi ada memes lucu banget. Aduh. Lihat ada yang nonton bokep cuy. Yang lihat satu kantor tahu ada yang nonton bokep cuy. Ada nonton bokep cowok ini nanya padahal dia cowok gitu. Jadi bahan guyon nanya. Kenapa bisa gitu? Astaga. Kocak. Ditolak kampus karena mengaku non-biner. Ada ya aturan kampus soal preferensi seksual. Tweet ini ramai dan jadi perdebatan, dimana lu bisa langsung ngelihat perdebatan yang terjadi ketika quote tweetsnya 10.000, retweetsnya 5.000. Itu tuh kita udah pasti tahu kalau misalkan wah ini berantem nih, pasti berantem segala macam kan. Gua tuh sebenarnya bingung sekali mau mulai pembahasan ini dari mana, karena kalau gua kepleset sedikit aja pasti akan jadi masalah di kemudian hari dan perdebatannya akan panjang di kolom komentar di bawah. Tapi mari kita coba untuk menjadi seaman mungkin karena tidak ingin semuanya menjadi terbagi satu dan lainnya ya. Oke. Jadi di salah satu kampus yang ada di kota Makassar, tiba-tiba ramai sebuah video seperti ini. Ada seorang mahasiswa baru yang maju ke depan kemudian ditanya oleh wakil dekan. Mahasiswa yang di belakang diketahui bernama NA itu mengaku kegerahan di ruangan sehingga mengipas-ngipaskan tangannya. Ia lalu dipanggil ke depan dan ditanya soal status jenis kelaminnya. NA menjawab statusnya adalah non-binary atau non-biner, bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Dua dosen itu terheran. Mereka kemudian kembali meminta penegasan mahasiswa tersebut. Kita lihat videonya dulu deh. Karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Kau gender netral sendiri itu. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini. Bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Perkara ini menjadi polemik tentu saja. Sebagai orang yang terbiasa ada di Twitter, perdebatan ini biasanya itu terjadi hanya di Twitter. Tidak secara frontal, tidak secara langsung dilakukan di kehidupan nyata, karena tentu akan menimbulkan polemik tersendiri. Kita ada di Indonesia. Di Indonesia ini majoritinya adalah Islam, Muslim. Yang kita tahu juga ya cuman dua itu, laki-laki dan perempuan. Kalau lu misalkan pernah nonton Sex Education di Netflix, lu bakal nggak asing lagi lah sama perkataan non-binary itu, karena ada salah satu karakternya yang demikian kan. Nah,
Dari penjelasan di website ini baru dari website ya. Kita belum bener-bener tahu apa di balik itu, tapi mungkin yang ada di kepala mahasiswa baru tersebut adalah yang seperti dijelaskan di bawah gitu. Istilah non-binary adalah identitas gender yang tidak merujuk secara spesifik pada salah satu gender seperti perempuan maupun laki-laki. Non-binary dapat berada di antara ataupun di luar dua gender tersebut. Dalam konteks ini, identitas gender tergantung dari bagaimana seorang memandang dirinya, bukan berdasarkan kondisi biologis yang ditentukan dari jenis kelamin. Jadi itu kayak apa nyebutnya? Self-representative, self-representation, atau maksudnya identifikasi gender dari dianya di luar jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah itu kan menimbulkan kebingungan tersendiri di Twitter kan. Maksudnya di obrolan gue juga, gue belum sempat ngobrol tentang perkara ini ke siapa-siapa sih jujurnya. Tapi biar gue tanya ke lu deh, maksudnya identifikasi gender sama jenis kelamin kalau dibedakan, bagaimana membedakannya? Gue nggak tahu. Maksudnya gue awam. Oke. Ketika gue ngeliat perkara ini, gue tentu akan bingung juga, sama seperti lu. Nah, identifikasi gender ini biasanya dilakukan oleh diri mereka sendiri. Sedangkan jenis kelamin ya cuma dua itu, laki-laki dan perempuan. Jadi kayak seolah-olah maunya dia itu ada di pihak tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Tapi jenis kelaminnya bisa dikatakan laki-laki sesuai dengan KTP-nya atau kartu mahasiswa segala macam. Cuman perlu diingat, dia ini masuk di salah satu kampus di daerah Makassar. Di wilayah Makassar, daerah Makassar. Tapi intinya jurusan dia adalah hukum, yang mana tentu diisi oleh orang-orang tegas, orang-orang yang belajar berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya gitu. Dan dalam perkara hukum, gender ya cuma dua gitu, laki-laki dan perempuan. Kalimat yang dari tadi gua scroll nih di Twitter panjang banget ke bawah kan. Kalimatnya adalah dia mengidentifikasi gendernya sebagai non-binary, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Maksudnya gender ini kan jenis kelamin gitu. Apakah gender ini adalah bagaimana? Pusing. Karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Oh, dari ininya aja, dari ibu-ibunya kan. Kenapa gue ibu apa sih dekan? Pokoknya salah satu petinggi yang ada di kampus itulah gitu. Dari awal tuh emang ngebawanya udah undang-undang. Cuman emang dia yang ngerasa I don't know, tetap teguh dengan pendiriannya dengan bilang kayak tidak, saya adalah saya. Wah, saya tidak ingin sama-sama. Maksudnya tadi gue sempat ngeliat ada salah satu video gitu di TikTok, dan itu sebenarnya konklusi sederhana dari semua ini gitu. Lu nggak bisa main api ketika rumah lu tuh dibikin dari koran, dari kertas, dari kayu. Lu nggak bisa sembarangan bikin api unggun di dalam tempat itu dan berharap rumah itu nggak kebakaran gitu. Ini adalah balik lagi tentang bagaimana caranya lu bersikap di society yang sudah nyata sekali ini. Maksudnya kan gini kan, nggak lama setelah video itu rame, rektornya juga bilang kayak Unhas terbuka untuk semua. Jadi kayak hak-hak lu nih didukung atau mungkin tetap diberikan di kampus ini gitu, siapapun lu, terlepas dari lu. Cuman ketika bicara tentang hukum, yang mana sebenarnya gue tidak tahu banget, tapi ya di hukum adalah itu laki-laki dan perempuan gitu. Kalau lu mau ngomong ini katakanlah di USA atau di Thailand bahkan gendernya dia ada berapa? 12, 18, lupa gue. Pokoknya sebanyak itu, mereka nggak akan ada masalah gitu. Kita bicara tentang ada di fakultas hukum, kita bicara tentang lu ada di Indonesia. Nggak bisa seenaknya dengan tiba-tiba ngeluarin hal-hal semacam itu. Dan kondisinya ini diperparah dengan status WhatsApp-nya dia yang habis ini. WD3, wakil dekan 3 jelek si banyak full insulting me as a gender neutral in front of people, cough anjing. Oh ya, ini juga sempat jadi perdebatan di Twitter juga by the way. Perdebatan banyak sekali di Twitter. Perkara gender kayak gini adalah sesuatu yang sifatnya private, personal. Ketika itu dibawa di atas panggung untuk ditanya kemudian di depan banyak orang, kesannya akan mempermalukan si pihak ini. Kenapa tidak dibawa ke belakang untuk ditanya lebih lanjut dan lain sebagainya. Ketika melakukan hal seperti itu anggapannya itu yang jadi titik salah dari siapapun yang ada di atas panggung itu.
Anggapan orang-orang ya by the way maksud gue. Jadi kayak orang-orang beranggapan dengan lu ngelakuin itu di atas panggung, dengan beliau sekalian ngelakuin itu di atas panggung, kondisinya akan berbeda. Ini lebih ke kayak lu mempermalukan orang di depan umum, yang mana itu salah apapun yang terjadi. Tapi ketika WhatsApp-nya dibuka, oh ini ada penjelasannya. Kan pakai kipas karena gerah, mau mandi keringat. Terus WD3 bilang, kenapa kau pakai kipas, masih pagi, laki-laki kau lagi gitu. Terus panggil ke depan. Cara jalannya juga kayak cewek. Kau laki atau perempuan? Non-biner pak. Oh dari situ alasannya ya. Jadi dia lagi kipasan karena gerah. Pakai kipas yang biasa lo dapat buat pergi ke Dufan, Ancol gitu-gitu loh. Kipas yang gitu, pakai baterai atau pakai power bank. Apa itu? Kita cuma menerima laki dan perempuan di sini. Harus kau jadi laki, jangan kau jadi perempuan sekian itu. Terus tiba-tiba di bagian bawah dia ngatain wakil dekan atau siapapun itu dengan sebutan kodok Zuma. Udah mah kodok Zuma, jing lagi di belakangnya. Ya ini memperburuk kondisi dan situasi elu gitu. Kenapa lu openly ngatain orang kayak gitu? Setelah perkaranya rame, dia pun dapat surat dikeluarkan atau surat maksa pengunduran diri atau gimana, pokoknya intinya dia dikeluarkan saat itu. Peringatan. Like just mind your fucking business, bitch. Abis di kick out wakil dekan 3 ya Al. Terus dia bangga gitu. Bacotnya ini kodok Zuma. Ya Allah. Ini tuh sebenarnya, aduh gimana ya. Kayak gue pengen bilang, kita tahu kenapa dia marah kayak gitu, karena sudah dipermalukan di depan umum. Tapi di sisi lain kayak, apakah masuk akal gitu untuk yang secara kayak gini dibawa ke ruang publik gitu. Rasis banget anjir, stop, mending langsung ke materi gue, malas basa-basi. Rasis. Cie dapat surat cinta dari WD3, makasih yang sudah cepu kepada orang tua. Akan panjang sekali perkaranya. Cuman pada akhirnya dari berita yang terakhir ya dari pihak kampus segala macam, kampusnya bahkan bersedia minta maaf kalau perlu. Dan ternyata di hari ketika hal itu terjadi, ada yang keselip nih tadi nih. Nah, ketika kita amankan ke ruangan dosen, dia terima. Terus dia bilang, saya siapa jadi laki-laki, diterima dan pulang. Malamnya dia langsung membuli lewat sosmed atau lewat WhatsApp dengan status yang kayak tadi itu. Nah kemudian gak lama setelah itu orang tuanya datang ke sekolah ngebikin surat pernyataan. Saya sudah 3 kali ketemu dan terakhir tadi dengan orang tuanya, beliau secara sukarela membawa surat pernyataan permohonan maaf kepada Unhas, kepada Fakultas Hukum dan kepada kedua dosen. Mungkin permohonan maafnya ya karena status WhatsApp tadi. Dan ya pihak Unhasnya juga kayak minta maaf atas kegaduhan yang terjadi gitu, karena kalimatnya juga Unhas ini inklusif, terbuka untuk semua. Dan ada satu artikel lagi yang bilang kayak statusnya mahasiswa baru dan dia akan tetap berkuliah seperti mahasiswa pada umumnya. Cuman ini menjadi pengingat lagi untuk kita semua, kalau sesuatu itu tidak bisa dipaksakan dengan sebegitunya mudah. Kita semua bisa pahami itu dengan sesama ya. Maksudnya ini ya kayak yang gue bilang tadi, lu main api unggun di ruangan lu yang isinya kertas semua, kalau lu berharap gak kebakar ya itu munafik. Gak mungkin, itu terlalu hipokrit dengan lu bilang kayak saya bisa sebebas-bebas. Enggak gitu caranya. Ketika dia nantinya tetap berkuliah seperti biasa di kampus tersebut, gue gak tahu sih apa yang akan terjadi. Apakah akan ada kenyamanan untuk tetap berkuliah di sana gitu. Kadang tuh orang tidak memikirkan sampai step seperti ini. Ketika seseorang katakanlah hadir dengan permasalahan tertentu, dengan tempat di mana dia akan katakanlah berkuliah, bersekolah dan lain sebagainya. Ini masalahnya tuh dimulai di awal banget loh. Dia masih punya katakanlah 4 tahun untuk lulus. Kemudian ada koas gak sih dia kayak dokter? Gak ada ya? Ya pokoknya katakanlah gini deh, lu 4 tahun di sana, dimulai dengan semua ini. Apakah lu akan nyaman untuk ada di sana? Itu sepertinya kalau gua itu sulit sekali. Dan kita juga gak tahu apa yang akan terjadi sama dia nantinya gitu. Dan itu adalah apa-apa yang terjadi adalah hasil dari apa-apa yang rame-rame ini gitu. Oke, jadi intinya lu paham permasalahannya terletak pada satu, ini Fakultas Hukum
yang mana ya yang dipegang dari Fakultas Hukum, dari hukum yang ada adalah dua gender tersebut. Ketika kita bicara tentang kampus, pihak rektornya juga bilang kalau kampusnya terbuka untuk siapa, hak lu masih terjaga di sana. Cuman ya ketika ini pertanyaannya tentang ranah hukum yang mana lu kan nantinya akan memegang itu gitu. Dan akan menjadi permasalahan ketika itunya jadi bias menjadi hal-hal yang lain itu. Banyak lah perdebatan di sosial media manapun, banyak sekali bro. Sebenarnya terserah gitu, lu mau ngidentifikasi diri lu mau jadi apa gitu, lu mau jadi pesawat Sukhoi, Supra Bapak, apapun identifikasi lu gitu. Tapi ingat terlebih dahulu apakah lu udah siap dengan semua konsekuensi yang ada. Karena tanah yang lu lihat ini, tempat di mana lu berdiri sekarang ini, aturannya tidak seperti apa-apa yang lu lihat di Netflix, apa-apa yang lu lihat di YouTube, apa-apa yang lu lihat di negara seberang sana. Cuman ya tetap aja mungkin gue bisa salah ya kan, nggak ada yang tahu juga. Maksudnya gue cuman orang awam yang berusaha untuk mendapatkan informasi dari kiri dan kanan, dari Google, dari tweetan orang-orang. Mungkin lu punya pendapat pribadi tentang apa-apa yang sekiranya bisa lu kasih tahu ke gue. Mungkin lu punya komentar tentang perkara ini. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Lu boleh tulisin pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di KDSBB selanjutnya. Ini masih part 1 by the way. Part 2 dan 3, 4, 5 nyusul. Nanti masih banyak. Agustus rame banget bro. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Udah tadi. Nama gue Andri, sekian dan ini apa nih? Ini aturan, ini undang-undang loh by the way. Setiap dosen berkewajiban menjunjung tinggi kesetaraan dan pluralisme serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apapun seperti ras, etnis, agama, golongan, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual. Oke, kalau yang dibawa untuk mendefend tadi adalah ini. Cuman pertanyaan gue adalah gender yang dimaksudkan ini ada berapa? Gender yang diakui di Indonesia bukankah hanya 2, laki-laki dan perempuan? Sama halnya seperti agama. Agama yang diakui di sini ada 6. Kalau tiba-tiba ada gender ketiga, berarti kan ini balik lagi kepada gender apa saja yang diakui gitu. Apakah gender non-binary ini diakui gitu kan, itu yang jadi pertanyaan gitu. Pusing sekali. Ini susah banget kalau bikin video aja mesti jaga omongan. Ya Allah, asap dapur harus tetap mengebul. Berak tai kucing. Yuk lanjut.